Makanya dikatakan semakin dia itu tahu perbedaan antara dunia dan akhirat, maka semakin kuat keinginan untuk menukarnya. Ya, makanya kalau tadi saya katakan, kenapa kalau dapat uang masuk di saku tidak di hati? Kalau orang butuh kemudian dia kasihkan. Kenapa? Kalau saya kasihkan nilainya akhirat. Tak pikir saya butuh apa? Motor sudah ada, masih bisa dipakai. Mau apa lagi? Kecuali ada keinginan kan ganti. Kalau ada keinginan ganti, akhirnya beda lagi nih. Mesti ada disimpan. Wah, terkumpul ke. Nah, ini yang membuat orang tersiksa. Saya mungkin sudah pernah cerita. Kalau wayai ganti itu ganti tenan. Mau ya mau. Itu motor Win saya itu. Itu mau ditukar dengan macam-macam itu dulu itu. Ya, dengan Vario terbaru saya tolak. Kemudian dengan Supra X yang 125 cc itu, yang tahun kemarin tuh anyar-anyar ya, tolak juga. Kenapa saya tolak? Karena saya sudah cukup dengan motor Win gitu. Kecuali saya membutuhkan motor baru, itu lain lagi. Tapi saya sudah merasa cukup. Kenapa seperti itu? Ya karena saya memang belajar ya menggunakan apa yang sudah saya miliki. Karena kalau sudah tidak, apalagi cari yang tidak ada, wah itu ngeri. Apalagi tidak mengukur kekuatan. Kenapa saya cerita begini? Karena saya memang pernah mengalami. Kemplinti itu ya pernah saya alami. Kemplintinya gimana? Saya kan ngajar gini. Ngajar itu gayanya paling top ya pakai laptop kan itu. Randedit, rande gaji, mau pakai laptop. Akhirnya belilah laptop. Apa yang terjadi? Hutang ini karena nggak punya uang, rusak sebelum lunas. Saya baru menyadari bahwa itu memang pelajaran penting. Wah inilah dunia. Setelah saya pahami, sudah biarin aja. Prinsipnya apa? Aku gak duwe, ora pak tuku. Sak duwe ini apa? Nganggone terserah. Itu Pak. Sebelum ini saya juga mau dibelikan sebenarnya tab itu. Harga berapa ya? 7 juta atau berapa? Karena untuk ngajar. Ternyata dengan ini bisa lebih cukup. Dan ini pun dibelikan orang. Saya tidak beli. Itu yang disebut dengan memantaskan diri, lalu kemudian Allah beri gitu. Apa bisa Pak selevel jenengan? Bisa. Nah jenengan mau. Persoalannya ragu. Itu loh, persoalannya di situ. Ini saya cerita laptop tadi. Begitu saya sudah biasa ngajar pakai laptop tuh dulu, laptopnya putih itu. Judulnya apa itu mereknya? Fujitsu atau apa? Zaman dulu. Akhirnya apa? Saya ngajar karena laptopnya rusak, pinjem. Di antara jamaah ini ada yang tanya sama orang tapi, yaitu Pak Ahmad kok enggak pakai yang biasanya, rusak. Dijawab sama orang rusak. Nah itu punya siapa? Itu dipinjemin. Ternyata orang yang tanya ini pesan sama orang yang ditanya, mau nggak dia dibelikan? Nah, nanti saya tanyakan. Ini kan yang cerita orang yang ditanya tadi. Tanyalah sama saya, gimana Pak Ahmad? Ada yang mau belikan? Saya bilang enggak. Ini udah cukup, saya dipinjemin, udah cukup bisa. Saya ngajar lagi. Lah kok masih pinjem katanya? Oh nggak mau dibelikan? Nah, memang nggak mau kok. Wah, akhirnya saya dipaksa. Jadi caranya dia bilang sama saya begini, Pak Ahmad mau nggak diajak besuk orang sakit? Ya maulah namanya orang besuk ke Semarang, ke Telogorejo. Setelah dari Telogorejo besuk, saya di-12 di kalau tidak salah di Ciputra maksudnya. Itu disuruh, kemudian saya diajak ke bagian laptop itu, notebook, di situ saya disuruh milih. Mau pilih mana Pak? Saya bingung kan. Saya nggak butuh kok. Udah pokoknya kamu harus beli. Dipaksa juga. Itu yang saya bilang bahwa dunia datang dalam keadaan tunduk. Kita nggak nyari, tapi kedatangan memaksa kita. Ya sekarang laptopnya udah nggak tak pakai. Notebooknya yang merah itu yang biasa saya pakai dulu itu sekarang nggak tak pakai. Pakainya ini karena pakai ini bisa. HP hilang, ya udah tak biarin aja. Saya nggak mampu beli, nggak punya duit karena nggak nabung tadi kan. Ya udah, nggak ada masalah. HP hilang. Apa yang terjadi? Teman-teman kan protes. Dihubungi kok nggak bisa, nggak jawab. Kenapa? HP ini hilang. Oh gitu, ayo ke counter, malah dibelikan. Itu yang disebut dengan dunia dalam keadaan tunduk. Kemudian Allah sudah mempersiapkan. Kita tidak perlu susah-susah nabung, ya kan? Sementara kita nabung, padahal itu belum tentu rizkinya. Begitu kita nabung, ternyata diambil orang. Nah, susah, malah kecewa, jengkel dan seterusnya. Saya nggak mau begitu. Jalani aja, nanti Allah akan kasih. Saya sudah bilang bahwa Allah menciptakan kita ini, semua keperluan kita sebenarnya sudah disiapkan, asal untuk taat. Untuk maksiat pun Allah siapkan. Ya, nah tinggal kita kan sudah diberi akal nih, mau milih mana? Oh milih taat, ya udah berarti kita yakini. Saya kan udah kasih contoh, orang dikasih mimpi 4 angka, mau beli dalam keadaan hujan deras, dia tetap nekat hujan-hujanan membeli togel. Kenapa? Karena dia punya keyakinan mau keluar.
Padahal belum tentu keluar. Hujan-hujanan dia siap. Tapi untuk ngaji coba, kalau hujan-hujanan, berani nggak? Nggak berani, padahal dia tahu kalau dia datang ke majelis taklim itu dapat pahala. Pahalanya besar. Berarti kan kalah sama orang mau beli toket keyakinannya. Ya kan? Dia yakin kalau dia mau keluar dan jelas dipastikan dosa. Kenapa? Karena terhalang tadi dengan keinginan dunia. Dapatnya dia dari tokjal itulah keinginan dunia. Makanya kalau orang yang paham ya dia tinggalkan, ganti ketaatan, nanti Allah akan ganti lebih dahsyat lagi. Itu insya Allah ya, luar biasa.